Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini hari ke-10 daripada hari-hari Ramadan, kita masih bersama dalam kajian pesan-pesan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini saya memiliki sebuah hadis yang mana hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Hurairah. Hadis ini mengandung pesan agar kita tidak ceroboh. Jangan ceroboh dalam bersikap. Hadis ini berbunyi demikian. An Abi Hurairah anin Nabi SAW qala. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'min billah wal yaumil akhir." Barang siapa atau setiap orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir atau hari kiamat, maka hendaknya idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Orang yang beriman itu hendaknya, kata Nabi Muhammad, kalau dia melihat sesuatu, maka dia harus memilih. Apakah dia mengomentari hal itu ataukah dia diam. Kapan dia harus komentar dan kapan dia harus diam. Dia boleh komentar ketika dia paham apa yang dia lihat. Melihat ini ya. Jadi kita kalau ada sesuatu yang kita tahu, ya kita melihat sendiri, tidak boleh kita mengomentari atau mengkritisi sesuatu yang sesuatu itu kita nggak tahu, kita nggak lihat sendiri. Ya, kita cuman dengar katanya, lalu kita berkomentar atas dasar katanya tadi bahwa ini begini, ini mungkar, ini dosa, ini begini, ini begini. Tidak boleh. Kata Rasulullah, orang yang beriman itu dia baru mau bereaksi ketika dia melihat sesuatu itu. Kalau sesuatu itu baik dan dia tahu itu memang baik, dia mengerti apa yang dia lihat, maka dia berkomentar dengan baik. Atau kalau tidak, dia diam. Nah, jadi tidak setiap yang kita lihat, tidak setiap yang kita dengar kita komentari. Kita ukur diri kita. Kita paham tidak dengan ini? Jangan kita berkomentar tentang sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar, padahal kita nggak tahu persis permasalahan itu. Ya. Jadi nggak boleh orang itu menjudge orang lain, ya, hanya berdasarkan kemauan nafsu kita, ya, atau berdasarkan suka tidak suka. Nah, kadang-kadang orang itu kan begitu. Ketika dia suka, maka apapun yang dilakukan oleh yang dia sukai, walaupun itu tidak benar, dia anggap itu sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Ya. Kalau salah dia maafkan, ya mungkin khilaf, mungkin lupa dan sebagainya. Tapi kalau sesuatu kebaikan itu datang dari orang yang dia tidak suka, walaupun dia tahu itu benar, dia akan ingkari kebenaran itu. Ini bukan ciri orang mukmin. Ya. Apalagi kita harus membenci, menyebarkan sebuah fitnah, ya, atas nama agama. Tidak boleh. Kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kalau dia melihat sesuatu dan dia paham dengan apa yang dia lihat, dia mengerti, maka dia berkomentar dengan baik. Kalau itu baik, dia akan katakan baik dengan dasar-dasarnya. Kalau yang dia lihat tidak baik, dia akan mengatakan itu tidak baik, tentunya dengan dasar-dasar pengetahuan yang ilmu. Ya. Atau kalau kau melihat sesuatu dan kau tidak paham masalah itu, tutup mulut, diam. Ya. Diam. Ya. Kadang orang kepingin kelihatan pinter, ya, dia komentar padahal dia tidak mengerti apa yang dia komentari. Ini pesan Nabi Muhammad. Wastausu bin nisa. Terus Nabi Muhammad berpesan kepada Abu Hurairah, ya. Orang yang beriman itu, wahai Abu Hurairah, dia selalu hati-hati masalah wanita. Ya. Nabi Muhammad berpesan, hati-hati dengan wanita. Ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, tidaklah orang itu memuliakan seorang wanita kecuali dia adalah orang yang baik, orang yang bijaksana. Ya.
Dan orang yang suka menghinakan kaum wanita adalah orang yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena wanita ini adalah makhluk yang lemah, ya. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki, ya. Fa in a'waja syai'un fi dhila' a'lahu, ya. Fa in dhahabta tuqimahu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'wad. Wanita itu terbuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan bentuknya tidak lurus, ada bengkok, ya. Tulang rusuk ini kan bengkok, ya, tidak lurus. Jadi memang begitu, ya. Makanya kalau dia salah, luruskan, tapi jangan keras, ya. Karena kalau kamu paksa dengan keras, patah itu tulang, ya, patah, ya. Luruskan dengan benar. Nah, ya. Juga jangan dibiarkan. Kalau tidak baik, jangan dibiarkan, ya. Kalau kau biarkan, dia akan semakin bengkok nanti. Jangan dibiarkan, tapi juga jangan diluruskan dengan paksa, ya. Luruskan dengan lembut, pelan-pelan, ya. Nah, artinya di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita itu harus berlaku lemah lembut kepada wanita, ya. Kita itu harus bisa memahami, memaklumi, ya, kekurangan-kekurangannya, ya. Kekurangannya adalah PR kita untuk meluruskan. Kelebihannya adalah nikmat dari Allah untuk kita. Jadi kalau ada istri kita atau anak-anak putri kita yang tidak benar, luruskan. Tapi tidak harus dengan keras, ya. Jadi pemirsa yang berbahagia, Islam itu mengumpamakan wanita itu seperti gelas-gelas kaca, ya. Kalau dia kotor, jangan dibiarkan kotor, harus dibersihkan. Tapi membersihkan sesuatu yang terbuat dari kaca tidak bisa seperti kita membersihkan sesuatu yang terbuat dari batu. Kalau kita membersihkan tegel yang terbuat dari semen, dari batu, itu kita bisa pakai sikat yang sedemikian rupa, pakai alat ini dan obat itu. Tapi untuk membersihkan kaca ada cara sendiri, ya. Kalau kita membersihkan kaca atau membersihkan gelas-gelas kaca ini dengan alat yang biasa kita gunakan untuk membersihkan batu, membersihkan besi, maka akan pecah ini. Jadi jangan dibiarkan kotor, bersihkan tapi dengan cara yang kira-kira membuat gelas-gelas ini atau botol-botol kaca ini tidak pecah. Bagaimana dia tetap utuh tapi menjadi baik, menjadi indah. Itulah Islam memposisikan, ya, wanita, ya, dan mengajarkan kepada kita bagaimana, ya, Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendidik istri-istri kita dan putri-putri kita, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan nasihat ini bisa kita mengambil pelajaran darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.